suatu ketika di surga loka yang sangat indah di atas sana, terdapat seorang lelaki yang rupawan beserta wanita yang sangat cantik. Sayangnya, mereka harus diturunkan dari surga loka menuju ke bumi untuk menebus kesalahan yang mereka perbuat. Mereka turun ke bumi menjadi perwujudan hewan, yaitu si anjing yang bernama Tumang dan si babi yang bernama Celeng Wayongyung. Suatu hari, seorang raja Sunda pergi ke hutan untuk berburu, namun ternyata dia tersesat dan jauh dari pengawalnya. Kala itu, sang raja haus. Untung di sana terdapat beberapa tetesan air, maka dari itu sang raja membuat wadah dari batok kelapa dan mengisinya dengan air tersebut. Dah, belum berburu aja udah haus. Gimana ntar kalau udah berburu? Pengawal juga kemana? Woi, perasaan tugas pengawal jaga raja. Lah, ini malah mereka misah sendiri. Sabar-sabar dah saya menghadapi mereka. Semoga gak mati muda. Saya sudah tua. Maklum, orang muda emang sering pikun. Kelihatannya ada pohon yang di dalamnya diairi sama air. Coba dah saya ambil biar haus saya cepat hilang. Pakai wadah dari batok kelapa aja kali ya. Kagak ada yang lain juga di sini. Akhirnya haus yang saya cerita sudah mulai hilang, tapi masih ada sisa air dikit ini. Kayaknya juga saya sudah kenyang. Tinggalin di sini aja dah. Kali aja ada hewan yang datang buat minum air. Tak selang beberapa setelah raja pergi, datanglah seekor babi yang sedang kehausan juga. Akhirnya seekor babi tersebut pun tiba di depan pohon tersebut. Si babi pun menyadari bahwa di depan pohon tersebut ada sebuah batok kelapa yang berisi sedikit air. Dikarenakan si babi juga kehausan, akhirnya ia meminum air tersebut. Ia juga tidak mengetahui bahwa air itu sebenarnya adalah bekas minum dari raja. Akhirnya rasa haus yang aku derita selama ini telah hilang. Terima kasih untuk seseorang yang meninggalkan sedikit air di batok kelapa ini untukku. Tapi tunggu, aku curiga mengapa dia meninggalkan setetes air. Kenapa tidak meminumnya sampai habis? Tapi sudahlah, kurasa memang dia hanya ingin berbagi atau dia sudah kekenyangan. Namun ternyata babi tersebut diketahui telah hamil dan telah melahirkan. Dia tidak tahu bahwa air bekas raja tersebut terdapat suatu sihir. Lebih tepatnya, sihir tersebut dapat membuat seorang hamil baik hewan maupun manusia jika air tersebut diminum secara bergantian dalam lawan jenis. Si babi pun bingung. Akhirnya ia meninggalkan bayinya di sela-sela semak belukar. Di sisi lain, sang raja mendengar sayup-sayup tangisan dari seorang bayi dari kejauhan. Karena sang raja tidak tega dengan suara tangisannya, akhirnya sang raja menghampiri tangisan tersebut. Dan sang raja menemukan seorang bayi yang sangat cantik. Dibawalah bayi tersebut untuk dijadikan anaknya sendiri. Istrinya pun tidak tahu bahwa anak tersebut sebenarnya adalah darah dagingnya yang sendiri. Selang beberapa lama, bayi tersebut berubah menjadi putri yang sangat cantik dan elok. Ia disegani oleh beberapa pangeran dari kerajaan lain. Ia juga sempat dilamar oleh mereka, tapi dia tak mau menerima lamaran tersebut. Pada suatu ketika, sang putri bernama Dayang Sumbi tersebut menyulam suatu pakaian. Dia memang gemar sekali menyulam, maka dari itu dia sedang melakukan kegiatannya dia segani ini. Tiba-tiba, benang yang dipakai dirinya jatuh ke lantai, lalu melintas melalui kamarnya dan ke teras dan hilang entah kemana. Dirinya pun membuat sayembara untuk menemukan benangnya akan dikasih sesuatu. Iya, sesuatu yang sangat amazing. Wow, keren luar biasa. Aduh, hilang lagi. Kenapa deh benang pasti hilang kayak dia terus yang suka ngeghosting? Maksud aku di sini yang ngeghosting beneran ya, bukan orang gitu. Ghosting setan, kan mereka sering hilang.
Pusing deh. Apa nyoba buat sayembara biar cepat ketemu? Soalnya itu benang kesayangan. Kalau sampai hilang, bisa awik-wak aku dibuatnya. Baiklah, sudah aku putuskan. Aku akan membuat sebuah sayembara. Hai warga-warga. Ups, maaf, akan saya ulangi. Selamat berbahagia untuk warga-warga yang ada di sini. Kedatangan saya di sini ingin menyampaikan sebuah berita, lebih tepatnya sayembara. Yang menang dapat saya. Maksudnya yang menang nanti bisa bersama saya selamanya. Jika kalian wanita, kalian akan kuanggap sebagai saudara. Jika kalian pria, kalian akan kunikahi. Maksudnya, kita akan menikahi dan berbahagia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Undur diri dan santai di dalam kerajaan. Good luck ya guys ya. Setelah mendengar pengumuman tersebut, para warga pun segera berangkat mencari benang Dayang Sumbi yang hilang. Mereka tergiur dengan hadiah yang ditawarkan Dayang Sumbi. Namun, saat disayangkan, tidak ada seorang pun yang menemukan benang tersebut. Tapi, setelah beberapa waktu, benang tersebut ditemukan oleh seorang anjing. Dayang Sumbi awalnya kaget, karena yang menemukan benangnya adalah seekor anjing. Namun, janji tetaplah janji. Ia akan menikah dengan anjing tersebut. Apa? Yang menemukan benang ini adalah kau? Kenapa di antara banyak adam-adam yang terpilih harus kau? Tapi tidak apa, kali aja kayak film Beauty and the Beast. Nanti kau berubah wujud jadi manusia. Hihi. Janji tetap janji Dayang Sumbi. Ayo kabulkan. Aku harap ayah tidak tahu ini dan tidak akan marah. Buat istri saya paling cantik menikahi anjing. Bawa mereka berdua ke sini. Saya akan menginterogasinya. Ada apa ini, Nak? Kenapa di saat banyak orang yang ingin menikahimu, kenapa kamu lebih memilih dia yang bahkan dia adalah hewan? Kenapa kamu? Ayah, maafkan putrimu ini. Aku terpaksa karena janji adalah janji. Dan janji harus ditepati, ayah. Tapi tidak dengan begini juga, putriku. Sudahlah, ayah sudah pusing. Sekarang kalian angkat kaki dari kerajaan ini dan hiduplah berdua entah di mana. Ayah sudah tidak peduli dengan kalian. Tapi jika kau sudah tidak bersama dirinya, pulanglah. Ayah sebenarnya tidak rela kau pergi. Baiklah, jika itu keputusanmu, ayah, selamat tinggal. Aku akan merindukan kerajaan ini. Maksudnya aku akan merindukan ayah. Sang putri bersama Tumang pun mengangkat kaki dari kerajaan menuju tempat tinggal baru mereka. Mereka bertemu dengan warga mereka yang mengkhawatirkan sang putri tinggal di hutan sendirian. Tentu bukan sendirian, temani oleh Tumang yang merupakan suaminya. Mari ikut dengan kami, Putri. Kami mempunyai gubuk di tengah hutan yang mungkin bisa ditinggali Putri dengan Tumang. Iya, Putri, ikut kami. Walaupun hanya gubuk kecil, tapi tempat tersebut sangat layak untuk ditinggali. Sangat layak sekali. Mereka telah sampai ke gubuk tersebut. Lalu mereka berterima kasih terhadap para warga yang telah berbaik hati meminjamkan mereka gubuk untuk mereka tinggali. Akhirnya, para warga pun pulang ke rumah mereka masing-masing. Akhirnya kita sampai ke sini. Untuk sementara waktu kita di sini aja ya. Walaupun gubuk ini jika disenggol sedikit akan goyah, tetapi tidak apa-apa. Yang penting kita punya tempat berlindung. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Di mana Tumang? Akulah Tumang, aku ada di sini.
Tidak, Tumang adalah seekor anjing, bukan manusia seperti kau. Sakit banget dibilang anjing. Tapi inilah diriku. Aku sudah menjadi manusia di saat bulan purnama tiba. Maafkan aku masih tidak percaya kepadamu. Buktikan padaku bahwa kau adalah Tumang. Aku yang telah membawakan benang kesayanganmu kepadamu. Sudahkah bukti itu cukup? Tidak mungkin. Kau adalah Tumang. Terima kasih. Emang gak salah gue pilih lo sebagai suami. Ternyata cakep juga. Ya, baiklah kau Tumang. Akhirnya, Dayang Sumbi dan Tumandung hidup bahagia selamanya hingga melahirkan seorang anak lelaki yang sangat tampan yang bernama Sangkuriang. Sekian cerita yang sangat amat awik-wak ini. Amanat yang dapat diambil adalah janganlah kalian menilai seorang dari covernya. Nilainya seorang itu dari dalam lubuk hatinya juga.